izin para orang tuaku, Gurunda, Prof. Rektor. Di sini agak tinggi tempat. Ini tidak berarti bahwa aku lebih mulia daripada para tokoh, para guru besar. Ada Pak Rektor hadir. Rektor yang paling banyak mahasiswanya. Yang paling banyak mahasiswanya itu Universitas Terbuka. Luar biasa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syamsa wal qamara husbana allati ansala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin summa ja'ala nafsahu min sulalatin min ma'in mahin summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wa af'idatan qalilan ma tashkurun. Sadaqallahu alazim. Hadirin sidang jamaah Masjid Raya, Masjid Raya Baruga ya, atau ada nama ininya, apakah Masjid Taqwa atau Masjid Nur? Hanya Masjid Raya ya, Masjid Raya Baruga. Kemana masih Allah Ta'ala, para tokoh ulama, para gurunda, saudara-saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh yang ada di dalamnya, menjadikan matahari dan bulan sebagai alat perhitungan waktu. Tuhan yang menginstal ketenangan qalbu pada diri setiap mukmin. Jadi ketika kita berbicara manajemen spiritual, itu pasti terkait dengan qalbu. Saya kira tadi tidak jadi gitu judul, karena judul pertama di itu yang dikirimkan itu terkait dengan kesehatan mata. Maka dekat saleh apa ya judulnya? CDI pernah bicara kalau tidak apa-apa, saya bilang kesehatan mata spiritual atau kesehatan mata batin. Siruntu mata sih masih hormati uruk, siruntu dengan qalbu. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang meninggalkan warisan lengkap silmi kafah, itulah Al-Quran. Ketika kita memanfaatkan Al-Quran itu sebagai referensi kehidupan, referensi cara berpikir untuk membangun suatu kesadaran komprehensif, kesadaran spiritual, insya Allah kita bisa merasakan ketenangan, kesenangan. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ini menggunakan, memanfaatkan Al-Quran yang diwariskan Rasulullah kepada kita sebagai panduan kehidupan, panduan cara berpikir untuk membangun satu kesadaran, akan merasakan ketenangan, akan merasakan kesenangan. Para jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah, sebelum kita masuk pada manajemen spiritual, nah tentu mungkin bisa kita sepakat dulu
Apakah memang kita ini memiliki kesadaran spiritual atau potensi spiritual yang akan dimanage atau yang akan diberikan stimulasi untuk munculnya potensi spiritual itu? Karena mohon maaf kalau saya keliru, sekarang di mana-mana saya suarakan diskusi-diskusi teman-teman di Jakarta, di UGM. Saya bilang potensi dasarnya manusia hadir di bumi ini itu sebenarnya sama. Sehingga jangan kita terlalu bangga dengan Amerika, Jepang, terlalu bangga dengan Cina yang menguasai teknologi. Bahkan saya katakan mulai Nabiullah Adam sampai dengan sekarang itu potensi dasar sama. Dari mana dalilnya? Dalil biologi. Mungkin sudah sering saya sampaikan di sini bahwa semua yang duduk di sini dan yang mengikuti pengajian ini secara langsung, tidak ada yang berasal dari dua titik. Semuanya berasal dari satu sel, ya. Isinya sel juga sama, air dan unsur tanah. Di mana dalilnya? Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy, bahwa seluruh makhluk hidup itu aku ciptakan berasal dari air. Berasal dari unsur tanah. Khaliqum basyarun min tin. Ini agak beda anak. Dihidupkan sel itu oleh Tuhan yang sama melalui hembusan ruh. Sumasawahu wa nafaha fihi min ruhihi. Di ayat lain wa nafahtu fihi min ruh. Nah, di mana bedanya? Alat yang diberikan Allah kepada kita semua untuk mengaktualkan potensi ini, ya inilah sedikit menjadi tema yang terkait nanti dengan manajemen, ya. Sama juga. Sam awal basar wal fuada kullu. Tadi summa sawahu, ya, setelah terbentuk sel itu summa sawahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidatah. Sayangnya qalila ma tashkurun. Cedemetomero memanfaatkan ini tiga alat untuk mengaktualkan potensi hebat kita. Jadi semuanya memiliki potensi spiritual ilahiyah melalui hembusan ruh tadi semasawahu wa nafaha fihi min ruh. Nah, kemudian semuanya berasal dari satu titik yang disebut dengan sel dalam bahasa biologi. Dalam bahasa Tuhan, bahasa spiritual, berasal dari maut. Di ayat lain berasal dari sesuatu yang belum bisa disebut. Bagaimana mau disebut? Ukurannya itu 1/1000 senti. Jadi cek ini senti bagi si sembuh. Itulah awal badan jasad kita. Nah, ini yang belajar biologi ini. Ukurannya 10 mikron. Kalau 10 mikron itu 1/1000 cm. Itulah awal badan jasad kita. Kemudian dihidupkan. Kenapa? Dihidupkan oleh Yang Maha Hidup melalui hembusan ruh. Jadi bahasa spiritualnya adalah berasal dari maut, berasal dari sesuatu yang belum bisa disebut. Kalau bahasa biologinya berasal dari satu sel. Dan itu menarik sekali nanti. Kalau diure sel itu, akhirnya kita sampai pada tubuh kita ini atau kita ini berasal dari cahaya. Bahasa sainsnya, bahasa sufinya berasal dari nur. Coba tadi, kalau taruh misalnya satu organ saja, jantung, karena ini yang sering menjadi masalah ini. Magi nasab tiba-tiba mati, magi jantung, memang jantung. Ya, nah disinilah sedikit saya mau sampaikan bagaimana merawat jantung itu. Bukan hanya lari subuh, bukan hanya makan bergizi. Ketika kita sudah sepakat bahwa jantung itu semuanya berasal dari cahaya, bersumber dari cahaya. Coba jantung kalau diure itu kan apa isinya? Jaringan. Kelompok sel yang memiliki fungsi sama kan namanya jaringan, ya. Kalau jaringan ini isinya sel itu tadi yang sumber
Sumber kita ya, sumber pembentukan badan jasad kita yang berasal dari satu titik yang disebut dengan sel. Yang populer sekarang jadi pengobatan namanya pengobatan stem cell. Di mana idenya sebenarnya itu? Bayangkan dari satu ini dia bisa menjadi kurang lebih 200 ragam sel dalam diri kita. Jadi yang matu tu cek di, boleh matu tu cek dia, yang menjadi beragam kita lihat. Itu saja berasal dari satu sel yang disebut dengan stem cell, kemudian membelah, akhirnya ada yang menjadi bakal sel gigi, bakal sel rambut. Karena kalau sama ji nanti, sama sel gigi dengan sel rambut, ya siap-siap ki setiap 1 bulan mungkin potong gigi. Padahal berasal dari satu. Disitulah sebenarnya idenya, wah bisanya ini. Dari satu bisa menjadi 200-an, kalau tidak salah 200 ragam itu. Makanya disitulah orang mempelajari, oh bisa ditanam satu stem cell kita, dia bisa mencari sendiri yang mana yang perlu diperbaiki. Tapi mas soli ya, nah, bangsa ini Pak Yusuf Kalla pakai, kalau tidak salah dulu itu yang pakai juga stem cell itu adalah Pak Sahrul. Noleng kata je kafak ya, mungkin ada orang tua di sini yang sudah menggunakan juga itu. Nah, kalau kita ini pegawai negeri ai, siap bukti Pak Soli. Hadirin sidang jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah. Jadi kita memiliki potensi sama. Nah, sisa bagaimana stimulasi tadi alatnya yang menentukan apakah kita mampu untuk mendekatkan diri pada potensi atau sebaliknya menjauh. Mohon maaf Prof, disitulah ada ranahnya pendidikan. Pendidikan formal berperan semua. Ini yang saya suarakan sekarang, pendidikan mulai dari rahim. Karena tadi mulai dari satu sel itu sudah merekam energi namanya. Sudah dia merekam informasi. Coba maki, Bu, kalau ada penyewa anak keno pada saat dia hamil, itu pasti ada pengaruhnya terhadap emosi dan mental anak. Karena mulai dari satu titik itu sudah menyerap. Bayangkan di situ satu titik menyerap informasi, kemudian diproses 9 bulan 10 hari. Sebaliknya kalau diberikan, diinstal dengan energi-energi positif, baca Quran. Itu negara, itu televisi, baru 3 tahun macam fakaflan, dia sudah bisa hafal. Tanya ki apa yang dilakukan orang tuanya, dan sudah ada bukti nyata. Ustaz Hadi Hidayat, nabuka rahasiana. Kalau hamil istriku naseng, selama 24 jam itu tidak pernah berhenti itu bacaan Quran di rumah. Kalau sudah capek istrinya itu baca langsung, diaktifkan atau dibuka itu speaker aktif. Jadi selama katanya 24 jam. Masya Allah napi mani risang. Nah dia nak dikan rina ya. Jadi Pak Prof, dimukakan rina. Dimukakan rina tambah ke makna. Betapa keberatan ibu-ibu kurimondir. Ya. Begitulah perlunya. Jadi saya terlalu ini dulu, wah, saya kan sudah insinyur baru nikah, tidak pelajari itu. Dan asal ibu ada satu ini yang teledor sekali kayak juga karena hipnotis dari iklan itu 2 tahun pertama. Saya prediksi itu, kenapa perilaku anak-anak milenial kayak tidak ada kasih sayangnya. Coba ada yang membunuh orang tuanya. Coba kalau demo, mendadak tetio mataku. Begitu caranya ya, ratusan mobil dibakar. Kayak hilang itu kasih sayang. Kenapa? Tidak terbentuk kasih sayang mulai dari rahim, terutama di 2 tahun pertama. Karena nari kepuang Allah Ta'ala, maka susu kasih ASI sampai 2 tahun, kalau mau sempurnakan, pasti itu yang lebih baik. Ini napin nang ulang kan ya. Nah, kecuali kalau ada alasan kan Bu, 6 bulan karena bisa kita belikan laktogen ya. Ada anak yang kedua itu sampai digelar laktogen. Dan saya bangga karena saya belum belajar waktu itu. Ya. Sampai sekarang masih biasa itu dipanggil sama nenek laktogen. Tetapi memang waktu itu saya sama-sama sekolah kuliah sama maknya di Bogor. Ya, lahir di sana, ya kalau mau kuliah ya pasti, tapi kalau tidak ada alasan ya kembali. Jadi
stimulasi untuk mengaktualkan potensi spiritual kita. Disitulah masuk manajemen yang terkait tadi pendidikan rumah tangga, mulai dari rahim sampai tadi keluar. Masuk pada manajemen pendidikan nanti, saya selalu menyorakan sekarang. Coba kita telusuri sekarang bagaimana tujuan-tujuan satuan pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini, kalau sudah masuk di formal sampai dengan perguruan tinggi. Karena ini barang tidak bisa ditangani parsial. Dicengin di perguruan tinggi tetapi tidak diperbaiki di dasar. Kita lah di perguruan tinggi selalu disalahkan. Magina toli malote pada falote memang kuliah. Ya selalu kan kita perguruan tinggi itu ya. Selalu demo misalnya dengan anarkis. Masusi macam-macam jadi pejabat, korupsi ki perguruan tinggi toh. Luarannya dari mana? Dari UT. Luarannya dari mana? Oh, wah itu dari itu program studi politik di Unhas misalnya. Selalu perguruan tinggi. Padahal mungkin itu ya, bibit-bibit korupsi itu memang sudah ada di bawah. Bibit-bibit untuk berkelahi sudah ada dari bawah. Karena ini harus ditangani secara komprehensif atau secara terpadu. Bahkan mulai dari pendidikan keluarga tadi sampai masuk ke pendidikan formal. Kenapa? Pendidikan yang kita diajarkan ilmu yang terdikotomi, dianggap aneh kalau orang politik membahas ayat, orang pertanian menyinggung ayat. Sudah 400 tahun dikotomi. Kita belajar dari Islam menguasai peradaban selama 6 abad. Tidak terdikotomi antara kaulia dengan kaumnya. Bahkan terkadang sumber inspirasi untuk mengembangkan ilmu itu berasal dari Al-Quran. Makanya kalau ada ayat kita dapat afala ta'qilun, afala tafakkarun, renunkan di situ. Itu kemungkinan ada di situ, ada inspirasi yang bisa menjadi materi atau bahan penelitian. Ini sekarang yang dimanfaatkan Amerika. Rupanya sekarang di Amerika itu Quran sudah keluar masuk laboratorium. Bacaan terpopuler katanya menurut Kiai Haji Nasaruddin Umar adalah terjemahan Quran. Kenapa keluar masuk laboratorium? Menghemat biaya penelitian sampai 30%. Kenapa? Sudah berapa kali nih? Kalau ada hubungan sebab akibat yang dijelaskan Al-Quran, kemudian dia diteliti, pasti hasilnya begitu. Sehingga tidak usah katanya diteliti. Ini pasti ini hasilnya. Karena sudah berapa kali kita coba, tetap hasilnya. Bagaimana kan dia tidak tetap? Itu hubungan sebab akibat yang disampaikan oleh Tuhan. Ini sebagai motivasi bagi kita, jangan sampai kita hanya muliakan Al-Quran, tetapi hanya dibaca pada saat ada pernikahan, hanya dibaca kalau ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini provokasi karena baru Kak juga belajar, dan betapa nikmatnya, apalagi kalau kita kaji secara tematik. Kita mau kenal Tuhan. Tuhan memperkenalkan namanya dalam Al-Quran. Itulah dikenal Asmaul Husna. Ya, paling utama itu Tuhan memperkenalkan namanya Allah. Allah. Allah itu 2699 kali dalam Al-Quran. Jadi caranya waktu kalau misalnya siapakah itu Allah? Itu nih kata sebelumnya, kata setelahnya. Di situ kita dapat semua Allah Maha Melihat, memperkenalkan dirinya Maha Melihat, Maha meliputi seluruh ciptaannya. Yang kedua, Allah memperkenalkan sifat rububiyahnya dengan kosakata Rob. Itu 970-an. Saya mau tanya jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, kapan pertama kali berkenalan dengan Allah memperkenalkan dirinya sebagai Rob?
Kapan pertama kali kita berkenalan dengan Allah? Dengan memperkenalkan dirinya sebagai Rabb. Orangnya kata kunci. Orangnya kata kunci. Ini nasareka aku kampungnya namanya Syahadat Mamulang. Tepanisan itu mereka misalnya. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabbmu? Semuanya kita menyembah bala syahidna. Sudah kan, berarti kenal pertama di dalam rahim. Tetapi memperkenalkan dirinya sebagai Rabb. Menurut Ustaz Adi Hidayah, ketika Allah memperkenalkan sifat rububiyahnya, Rabbnya, pasti itu terkait dengan ketergantungan seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Misalnya Rabbul Alamin, ya. Kita tergantung pada alam ini. Hadirin sidang jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah, Allah memperkenalkan dirinya sebagai ilah 147 kali. Kemudian memperkenalkan dirinya di ciptaannya. Wa fil ardi ayatun lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di luar dirimu bertebaran tanda-tanda kebesaranku untuk mengenal aku bagi orang yang yakin. Begitu pula dalam dirimu. Jadi menerawang ke atas, menerawang ke langit, nengok kiri kanan di luar diri kita adalah jalur Allah memperkenalkan dirinya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Merelu masuk ke jiwa kita dan ditanya ki afala tubsirun. Biasa magarum fikiri kira jantungmu tidak pernah berhenti berdetak. Jadi rupanya selesai merenung, nanti perkenalan Allah itu melalui diri kita itu tergantung kapasitas ilmu yang diberikan Allah. Misalnya saya ini belajar sampai cahaya, belajar sampai gelombang. Saya harus merenung di mana kesebesaran Allah di gelombang itu, di cahaya itu. Tetapi kalau orang awam, cukuplah jantungnya dia direnungkan, dari mana ini tidak pernah berhenti berdetak. Mungkin sudah pernah saya sampaikan. Ilmuwan mendapatkan dari mana energi itu? Dari satu alam yang disebut dengan alam kuantum yang dipelajari di fisika kuantum sekarang. 50 tahun itu baru ditemukan. Rupanya dari situ tenaganya. Itu juga yang menyebabkan kenapa matahari tidak menyatu dengan bumi yang jaraknya 159 juta itu. Rupanya juga kekuatannya dari situ. Kenapa elektron yang bertawaf setiap saat? Karena elektron itu ada dalam diri kita. Tadi itu kan kalau air itu diuraikan hanya oksigen dan H ya dalam kimia. Kalau oksigen diurai lagi proton, elektron, neutron. Ya. Proton dan neutron berasal pada inti atom. Elektron bertawaf, tidak pernah berhenti. Inilah ilmuwan berpikir, dari manakah itu? Kenapa tidak dulu masuk menyatu pada intinya sudah 5 miliar tahun yang lalu? Ditemukanlah energinya berasal dari alam itu, namanya alam kuantum. Saya cari madang ceramah di Masjid Raya. Ada guru Taki Haji Bahar. Karena kita juga masuk ke kajian-kajian tasawuf, yang biasa kita kaji ada namanya alam jauhar. Kak Paki tak dampeng, Kak. Ya motor kafa ya seng alam jauhar di tasawuf. Nah inilah ditemukan di ilmuwan namanya alam kuantum. Di depan di pengajiannya Guru Taki Haji Nasaruddin Umar juga pernah saya sampaikan. Alhamdulillah tidak ada yang bantah. Jadi hanya nomenklatur. Beda. Alam jauhar, alam rahasia. Akhirnya saudara kita yang temukan ini karena kasih nama the God particle. Inilah partikel Tuhan. Tapi kita orang Islam tidak terjebak dengan itu. Kenapa ada ayat yang memandu kita? Aku masih meliputi itu. Aku bukan energi, tapi aku meliputi energi. Apapun yang ditemukan hamba aku itu bukan aku, itu adalah makhluk, itu adalah ciptaanku. Kemudian yang kedua, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupai aku. Makanya jangan pikirkan nanti Tuhan, pikirkan keciptaannya. Nah, tapi kita minta doa untuk merasakan bagaimana sensitivitas kalbu kita untuk merasakan keberadaannya. Bahkan kita bisa buktikan nanti kebersamaannya dalam perbuatan dan sifatnya. Inilah yang dilatih di Ramadan. Kebersamaan dalam kesabaran. Innallaha ma'as-sabirin. Si tongen-tongenna si bawa kak tahu sabaraan.
kebersamaan dalam ketaatan. Luaran puasa la'allakum tattaqun. Ayat mengatakan, aku bersama hambaku yang bertakwa. Innallaha ma'al muttaqin. Aku mencintai hambaku yang taat, yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Aku mencintai hambaku yang sabar. Innallaha yuhibbul sabirin. Ngapiro ya penggalang-penggalang ayat nu pagi maka oh kemana itu rahasia nah? Ya, jadi bersama di dalam nanti di dalam sifat dan perbuatannya, itulah makna kebersamaan. Karena semuanya ini kita miliki potensi spiritual tadi itu yang harus di-manage. Melalui tadi hembusan ruh, summa sawahu wa nafaha fihi min ruhi. Saya maknai itu di situ berisi sifat-sifat Allah, potensi perbuatan mulia Allah. Kemana nih Kuro? Yang bisa kita ngambil atau jabarkan dari Asmaul Husna. Ya. Karena nama itu berkait dengan sifat, nama terkait dengan perbuatan. Tetapi kita makhluknya terkadang dikasih nama Rahman Rahim, kita tidak buktikan bahwa nama kita Rahman, kita tebarkan Rahman kasih sayang di kehidupan. Boleh jadi namanya Rahman, tetapi itulah yang paling menebarkan kebencian, ya. Kalau Allah tidak, antara nama, perbuatan, sifat itu pasti sejalan. Hadirin sedang jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, kalau kita sepakat ini yang perlu di-manage. Ya, manage-nya ya tentu memanage dengan tadi pendekatan bagaimana memberikan stimulasi melalui pendidikan, stimulasi melalui belajar sendiri. Saya terus terang ini belajar sendiri Pak Haji, sambil memperbanyak mendengar. Saya dalam satu pekan itu bersama guru sampai 5 kali Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dan mohon maaf ini bukan jangan sampai purnika itu. Ini tantangan besar bagi saya yang background ilmu pertanian. Kalau dia tidak bisa sama sekali pas di atas pesawat, saya yang dihubungi untuk mengisi pengajiannya, dan itu pesertanya sampai seluruh dunia biasa, sampai 500 orang. Maka si cucuk miro apa ya rupawe? Karena kajian utama kita di situ namanya kajian teosofi. Kajian teosofi, perpaduan antara filsafat dengan sufi, yang akan mengantar nanti hadirnya satu ilmu yang terintegrasi antara kaulia dengan kaulnya. Itu kajiannya namanya kajian teosofi. Itulah melahirkan gagasan untuk bagaimana menyikapi lingkungan dengan pendekatan ekoteologi, menangis lingkungan. Jadi langganan itu banjir secara klimatologi, tapi yakin tidak ada yang terjadi kalau tidak ada kehendak Allah. Biasa kalau katakan apa salahnya? Secara klimatologi sudah mau jatuh di sini, datanglah angin bertasbih karena padu ngeta pendekatan kita kepada Allah. Digiring itu awan di atasnya rosari baru jatuh. Banjir enggak? Ilmu modern yang tidak terintegrasi menafikan yang begitu. Menafikan zikir menyembuhkan. Dia pernah orang narator jantungnya ya, jantung. Kalau jantung kita berasal dari cahaya, berasal dari gelombang, ya, dalam bahasa fisikanya gelombang elektromagnetik, itulah yang dipengaruhi zikir. Ini kan suara kita ini juga gelombang. Dia ketemu di gelombang, ketemu di cahaya. Setelah itu mempengaruhilah tadi sel mempengaruhi jaringan mempengaruhi organ. Jadi dia nggak salah tuh. Padukanlah antara zikrullah, baca Al-Quran dengan lari subuh, dengan makan makanan bergizi untuk merawat jantung kita. Ketik siagan, maka agen itu apa? Nah kita mau diskusi. Ya naruh kahma ya pengantar ya. Ya, saya kira itu mungkin jadi pengantar. Jadi kita semua memiliki potensi spiritual yang sama kalau menurut saya. Ya. Tetapi stimulasinya yang membedakan. Stimulasi dalam misalnya kalau sudah masuk pendidikan formal, dalam kebijakan pendidikan, saya mulai dari Nisan dulu, Nisan Dirjen, saya sudah sampaikan bahwa kalau salah formulasi pendidikan akan begini nanti, kita akan tetap mimpi 2045 akan membalik peradaban. Karena tadi itu kan perilaku itu ditentukan oleh kesadaran, kesadaran dibangun oleh pengetahuan, pengetahuan ya dari situ pendidikan. Jadi keliru formulasi pendidikan, ya keliru kesadaran kita. Kalau kesadaran kita tidak pas, kesadaran parsial, bukan
tergabung antara kesadaran spiritual dengan kesadaran rasional, akhirnya perilaku kita juga akan terpengaruh. Itulah pengaruh perilaku yang material, perilaku yang apalagi namanya, yang membedakan ya, memisahkan sekuler. Biasa ya akademisi saya, jangan sampai mirip Katolik. Kita tuduh sekuler, padahal kita ini semua berpikir sekuler. Karena terbangun tadi dari pendidikan yang sekuler. Saya kira itu mungkin sebagai pengantar ya, mudah-mudahan bisa memancing diskusi, dan kalau saya bisa jawab, saya jawab, kalau tidak ya kita simpan untuk kita diskusikan bersama. Pak Haji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya turun di bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kepada penyanyi yang saya sangat menghormati. 10 hari Ramadan itu kita sebut sebagai Ramadan. Iya. Ya. Proses memotongkan diri dari sifat-sifat yang tidak baik. Kemudian 10 hari yang kedua Tahal. kita sebut sebagai tahali, sebagai proses untuk mengisi sifat-sifat yang tertulis yang baik. Nah, sekarang kita itikad. Itikad itu adalah untuk mengisi tahali dalam bahasa aliran bahasa spiritual yang kita sebut ayat-ayat. Ayat ini kita berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Tetapi mungkin kita membaca Al-Quran, ada yang wirid, ada yang zikir dan sebagainya. Semuanya itu adalah proses mendekatkan diri kepada Tuhan. Kadang-kadang kita tidak tahu siapa itu Tuhan. Bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh karena itu saya menanya kepada bicara ini untuk menjelaskan bagaimana proses kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka dan itikad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung di. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang luar biasa, Pak Haji. Kalau yang biasa kita dengar dari penceramah itu kan dia bagi 3 juga kan. 10 hari pertama rahmat, pemasih. Kemudian 10 hari berikutnya maghfirah, pengampunan. Kenapa dapat pengampunan? Ya, hadis mengatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya. Jadi 10 hari pertama itu kita berpeluang untuk mendapatkan pengampunan, tetapi puasa yang tidak terpaksa. Makanya imanan wa ihtisaban. Betul-betul aku yakin, bukan merasa terpaksa berpuasa. Baru dikampuni dosa. Kemudian tahajud, tarawih, itu juga man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Makanya masuk pada maghfirah. Berikutnya kan masuk ke itqum minan nar ya, yang sering dibahas itu, pembebasan api neraka. Api neraka yang bagaimana? Apakah yang di sana? Karena saya mohon maaf, neraka dan surga itu boleh berarti rasa, bisa berarti tempat di sana. Dan kalau kita berbicara tempat di sana, jangan mudah kita mengklaim orang neraka surga. Serahkanlah kepada Allah sebagai penguasa yang memiliki hak prerogatif. Pak Mega tuh aku ke CD-CD munafik, kafir. Salah CD na tuduh tadi makanan neraka. Memangnya kita pengadilan neraka. Hati-hati. Amalan-amalan kita di dalam kajian tasawuf itu bisa menjadi hijab putih, Pak Haji. Kesombongan ibadah, akhirnya itu juga pengaruh iblis itu. Karena kita minta doa semua itu, ada nanti makam memang itu iblis angkat tangan. Namanya makam muhlasin. 9 kali diulang dalam Al-Quran. Siapa yang bilang? Iblis sendiri ketika dilaknat itu minta doa. Ya Tuhan, jadi terima tuh Pak dengan iblis meskipun terlaknat.
Ya Tuhan, karena aku ini sudah dilaknat, kasih aku umur sampai akhir zaman ini, sampai dunia kiamat. Aku akan mempengaruhi hambamu dari kiri, dari kanan. Aku akan bisikkan anu madecenge, lo nggak pudang itu anu masalah anu madeceng. Jadi kalau ada orang berpikir tak balik-balik, itu pengaruh iblis itu. Tetapi langsung iblis, illa ibadallahil mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang engkau sudah pilih mencapai makam mukhlasin. Tetapi tidak mungkin sampai di situ kalau kita tidak ikhlas beribadah. Jadi ikhlas dulu baru masuk ke kelompok mukhlisin, itu 11 kali diulang dalam Al-Quran. Dari situlah nanti berpeluang untuk kita mendapatkan posisi sudah bebas dari godaan iblis. Rupanya setelah saya pelajari Pak Haji, semua Nabi dan Rasul itu sudah sampai ke situ. Memang sudah tidak ini ya. Kalaupun diuji itu adalah referensi untuk umatnya, referensi untuk kita ini. Kemudian tadi dari sisi sufi itu dibagi 3 juga kan, 10 dari sisi sains dulu, supaya disentuh juga sains ya. 10 hari pertama dari sisi saintis itu namanya detoksifikasi racun-racun tubuh, di mana 11 bulan itu tidak terkontrol cara makan tak yang mbak manen. Bertumpuklah racun-racun metabolisme tubuh dalam diri kita. Rupanya dengan puasa 10 hari pertama terjadi proses detoksifikasi, pelepasan racun-racun tubuh. Dan ini menarik, yang biasa kita dengar dengan mekanisme autofagi. Dia terekam itu, ada sel yang menerkam itu racun-racun, kemudian dirubah menjadi imun. Jadi pada saat dilaparkan sel, justru sel yang dilaparkan bisa makan itu racun-racun dan dirubah menjadi imun tubuh. Ini sebenarnya kemarin AMPU itu menjadi pendekatan pada saat corona. Tapi lebih populer ki UNESCO. Saya bikin YouTube itu, maksimalkan pendekatan spiritual untuk melengkapi pendekatan rasional. Ditutup YouTube saya. Isu bumetero pada tahajud, pada saat tahajud meningkat itu apalagi namanya oksigen apalagi saturasi oksigen ya, apalagi namanya itu ya. Pada saat duha itu meningkat hampir sampai 100% di situ. Tetapi ditutupi. Nah, ini juga teman-teman di MUI juga tidak berani untuk membuat suatu edaran. Nanti ada disampaikan UNESCO, baru oh iya memang harus kita membuat jarak. Ya, karena itu darurat. Ya. Nah, kembali tadi ke situ ya. Jadi fase pertama detoksifikasi, kemudian fase 10 hari pertama kan namanya rejuvenasi atau peremajaan sel-sel tubuh. Sel-sel tubuh itu jadi kita merasa apa namanya? Karena dikembalikan itu sel-sel yang rusak diperbaiki secara otomatis. Kemudian fase ketiga kan namanya fase homeostasis tubuh. Ya, keseimbangan total. Coba mungkin rasakan sekarang yang betul-betul kita puasa dengan tidak merasa terpaksa, pasti sudah ada perubahan Pak di 10 hari terakhir ini. Kita merasa sehat. Dan itu sudah diteliti itu, tekanan darah, kemudian bagaimana lemak jahat itu setelah terakhir itu kembali semua normal. Yang lakukan penelitian itu Agus Mustafa. Ya memang dia bikin buku itu untuk apa berpuasa, dia kaji dari sisi sains. Kemudian tadi yang ketiga, tajalli, tahalli, sudah dijelaskan tadi, tahalli dan tajalli. Tajalli ini ya tahalli itu menggelotongkan penyakit hati, kesombongan, kedengkian ya, kita berusaha. Setelah itu masuklah tahalli, mengisi tadi yang betul Pak. Kemudian dari proses pensucian itu lahirlah tajalli, tersingkapnya rahasia karena sucinya kalbu untuk kita menyerap atau sensitif merasakan keberadaan Tuhan, merasakan keberadaannya di dalam diri kita. Nah, mungkin di sinilah nanti ada pengalaman-pengalaman spiritual yang secara individu. Nah, kalau kita kaitkan dengan Lailatul Qadar, disinilah sebenarnya, mohon maaf ya, saya kemarin diskusi juga malam Sabtu, itu para profesor, Pak Prof biasa, para rektor saya Indonesia ikut yang dipandu Gus Wahid. Saya diberi kesempatan bicara, saya bilang, di Lailatul Qadar itu, ini kan ayat mengatakan, tanassalul malaikatu waruhu fi. Menurut ini tanah anakku yang belajar bahasa Arab, itu kan fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari.
sesuatu yang terjadi pada saat Rasulullah itu masih hidup, sampai dunia kiamat itu turun Jibril bersama rombongannya. Pasti turun, karena ini kan bahasa Bugisnya ini present continuous tense, sesuatu peristiwa yang terjadi pada saat Rasulullah masih hidup sampai sekarang, setiap tahun turun. Sekarang pertanyaannya kira-kira agar bawa yang terkait tadi ini kesucian kalbu ini, supaya kita bisa terpilih. Jelas bukan wahyu yang dibawa, karena memang wahyu hanya untuk Rasulullah kan. Tetapi dari wahyu yang turun itu menjadi mushaf Al-Quran 114, saya temukanlah penyampaian firman Allah memperkenalkan Quran sebagai kitabun wal hikmah. Kitabun wal hikmah, sesuatu yang tertulis terhimpun dalam kata yang mengandung hikmah. Apa itu hikmah? Pemahaman yang mendalam terhadap isi Al-Quran yang akan diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Yutil hikmah man yasha wa man yutal hikmah faqad utiya khairan katsira. Surah Al-Baqarah 269. Aku akan berikan hikmah kepada siapa saja hamba-Ku yang aku kehendaki, dan barang siapa aku berikan hikmah, itulah ada kebaikan yang paling besar di sisiku. Saya bilang jangan-jangan yang dibawa Jibril nanti itu adalah hikmah. Hikmah, pemasih, boleh juga ilham. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang kira-kira berpeluang untuk dapat? Kita sepakat seluruh alam semesta ini menikmati nanti itu, seluruh makhluk. Tetapi memang ada person-person, dan mudah-mudahan di sini semua nanti terpilih. Ketika Jibril itu makhluk cahaya, disebut juga ruh. Kemudian hikmah Al-Quran disebut ruh. Berarti yang bisa connect itu nanti yang berhasil mensucikan kalbunya atau mengaktualkan potensi ruhnya, itulah tadi sumasawahu wa nafahihi, ini ruh yang terkait dengan kesucian kalbu. Jadi orang yang mampu mensucikan kalbunya mulai dari malam pertama, bahkan mulai dari Rajab. Salah satu makna doa itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sebenarnya di Rajab itu sudah proses pensucian. Makanya guru tek Haji Nasari Umar, gelarlah karpe merah mulai dari Rajab untuk membersamai Ramadan kalau kita dikasih umur, dan menyambut datanya Lailatul Qadar. Terlambatin hasan kutama fi Ramadan mufasadia lemu. Apa maknanya? Siapkan kalbu kita untuk bagaimana bisa connect. La yamassuhu illa mutakhharun. Tidak akan bersambungan antara sesuatu yang suci dengan yang tidak suci. Tidak akan nyambung ini kalau tidak sama frekuensinya. Telepon tidak bisa nyambung kalau tidak sama frekuensi. Ketika frekuensinya Jibril sudah menyatu dengan frekuensi hikmah Al-Quran, kita tinggal berusaha bagaimana menyamakan frekuensi itu dengan izin Allah. Itulah tadi kalbu yang suci. Jadi ada di TikTok itu saya tulis, bertemunya 3 ruh di akhir Ramadan. Bertemunya 3 nur, karena ruh ini kan biasa disebut juga nur ya. Nur itu 43 kali diulang, ada memang yang bersandar pada Quran, ada bersandar pada Jibril. Kita memiliki nur itu, yang melalui semua sawahu anaknya ruh tadi. Kita memiliki semua tubuh cahaya. Kita memiliki juga potensi ruh yang dihembuskan semua sawahu anaknya ruh. Jadi tinggal perjuangannya tadi itu. Kaitannya tadi dengan tajalli itu Pak Haji. Tajalli, tersikap karena sudah dilakukan proses pensucian diri mulai dari 10 pertama, tahalli, tajalli. Jadi dari sisi sufi ketemu, dari sisi fisika ketemu, karena tidak mungkin bersambung kalau frekuensinya tidak sama. Mudah-mudahan kita semua sudah melakukan proses pensucian diri untuk insya Allah minimal itu tidak persis sama, minimal bersambung tapi noise suaranya kan, tapi sudah bisa tersambung. Makanya untuk saya merubah cara pandang bahwa nanti malam terakhir itu dipaksa sampai tidak tidur. Saya menceramakan Lailatul Qadar di justru 10 malam pertama. Jadi rata ceramahku itu saya sudah singgung Lailatul Qadar di situ. Dengan tadi pandangan. Nah kemarin saya kembali tadi diskusi di Jakarta itu kemana nih Pak Kiai ya dipandu oleh Gus Wahid ya, mantan duta besar
apa namanya, Duta Besar Arab Saudi pada saat masanya Gus Dur. Akhirnya dia sepakat juga, ya ini yang disampaikan Prof. Mir ini barusan kita dengar ini, dan saya sangat sepakat bahwa yang turun itu adalah hikmah, karena wahyu hanya untuk Rasulullah. Kalau bahasanya kan dia ini Jibril turun mengatur segala urusan, kan begitu kan anunya ya, Nanda ya, begitu kan terjemahannya di situ. Jadi dulu itu urusan itu diatur melalui wahyu. Sekarang insya Allah urusan itu yang dibawa diatur melalui hikmah. Jadi ilham, hikmah yang dibawa. Nah itulah tadi, makanya disunatkan kita untuk itikaf. Itikaf itu tadi sebenarnya tinggal memperbanyak doa untuk supaya kita terpilih. Jadi prosesnya tadi mulai dari Rajab itu. Apa proses pensuciannya di Rajab kemarin itu? Karena di situ ada peristiwa Isra Mi'raj, ya. Perbanyak salat sunat. As-salatu mirajul mu'minin kan. Perbanyak dialog dengan Allah melalui salat. Karena hasil dialognya Rasulullah Muhammad SAW setelah berjumpa dalam tanda petik Allah kan, Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi itu maka jangan hanya saya yang diberikan rahmat. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Hamba-hambamu juga ya Allah yang taat kepadamu kasih juga. Coba Nabi taruh. Itu kan dialognya di salat itu. Jadi kalau Nabi Ifami Gawi salat-salat sunnah Qur'an sebagai latihan pensucian, berarti kita banyak berdialog Allah melalui salat. Jadi kuniru latihan salat tahajud ya. Ini anak-anak muda ini, saya belajar ini rahasia Anda menata karir tahajud. Karena mana saya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam untuk melengkapi salat wajibmu, karena itu 17:8 itu kan perintah salat wajib. 17:9 ini anjuran tahajud. Niscaya aku akan memberikan posisi kemuliaan. 79 fa'dongan. Nah itu 780. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa harjini mukharaja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Maka ada Ustaz Adi Hidayat. Nah rutin nikmat tahajud dan dibaca ini doanya berpeluang besar untuk kita mendapatkan 4 posisi kemuliaan di sisi Allah. Nah Allah Ta'ala kasih kemuliaan masih adakah hambanya yang akan menghinanya? Rahasianya di tahajud. Tamannya rutin terjawab lagi ya Pak Haji. Jadi memang di situ proses tajalli itu kan sudah melakukan proses pensucian kolbu, sehingga disitulah sebenarnya tersikap minimal sensitivitas spiritual kita sudah terbangun di situ, dan itu juga kaitannya tadi dengan Lailatul Qadar. Makanya kita disunatkan untuk itikaf. Perbanyak kan itikaf itu tinggal perbanyak baca Quran. Jangan lagi ada ceramah sebenarnya. Baca Quran, zikir ya. Ajaran Tuhan Pengiwan selalu untuk sampaikan ini teman-teman ya. Pak Mega itu maka dekat tinggi dia dalil dan nasir 100 kali baca la ilaha illallah. Maka kadang pun akhirnya kalau dalil ya. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Inna sengnya lana teman-teman Pak Mega zikir ini. Angkat dalil umumnya. Kalau ada yang bikin batasan, boleh jadi itu dari mursyid disampaikan kepada muridnya karena pengalaman spiritual. Pernah diamalkannya 100 kali atau 1000 kali, akhirnya dia mengalami pengalaman spiritual, diajarkanlah, disampaikan kepada mursyid. Ajaran ya pengiwal lah bapak atau 5 pengiwangi. Karena ayatnya sudah jelas kan di surah ke-33 Al-Ahzab 56, itu perintah untuk 41, perbanyak zikir. Perintah salawat surah ke-33 itu 56 Al-Ahzab. Dan itu ayat turun pada saat Sya'ban. Makanya kemarin yang dilatihkan di Sya'ban itu perbanyak salawat dan perbanyak puasa. Ma pengewasi kuro. Di mana ki dalilnya itu? Ma puasa sunnah ki dini pu Sya'ban. Maka ada kayaknya ka dalil ya ro. Maka dari Bunda Aisyah, puasana Rasulullah pada saat bulan Sya'ban itu terkadang mendekati jumlah puasanya di Ramadan. Mana kasih lihat pengewangi risesok? Kadang penga. Jadi harus terkadang memang kita butuh logika untuk bagaimana kita mencari dalil. Maka dari menurut Kiai Haji Nasaruddin Umar, kalau anu madeceng ipegau, yang dicari adakah dalil yang melarang? Tidak mungkin katanya Allah melaknat hambanya melakukan kebaikan. Makanya nasiya, ulah birengi saya dituduh bidah baca Yasin secara kubur daripada saya tidak baca Yasin dan secara kubur.
Fardu taubat itu ya. Nah, saya tahu. Ini kita beragam pandangan kita kan. Perlu diperluas itu wawasan memang. Baru kita bisa bijak beragama. Baru bisa kita bijak dalam kehidupan bermasyarakat. Butuh wawasan. Nah ini tadi salawat. Maka untuk motivasi diri kita bersalawat itu, Allah Ta'ala mah salawat kan? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, barulah ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka merenungkan Pak Gaji, kalau mau berbuat beraktivitas bersama malaikat dengan Allah, bersalawatlah. Satu-satunya perbuatan Allah yang disampaikan dalam Al-Quran adalah salawat. Dia ini runtuh itu, dia gagah ya mas sampaja pun Allah Ta'ala, dia gagah ya ma puasa, tetapi engkau ya mas salawat si bawa malaikat. Jadi kalau beraktivitas bersama pemegang salawat, saya dapatlah buku-buku, anak boleh macamnya salawat, ada lebih 80. Dan yang paling pendek ini bisa nanti 100 kali baru sampai di rumah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad disebut sebagai salawat Jibril. Salawat malaikat Tony, maupun Cok Tony, betul kan mesti jangan sunu mungkin bisa 100 kali, 200 kali. Jangan lepas dari salawat, jangan lepas dari zikir. Ini amalan terkadang tidak diabaikan. Padahal lari subuh ki wadito baca mamotor ki wadito baca. Saya kira yang kapan terpaksa cek dimi kapan aku tanya Pak anak taman. Bisa teman-teman kalau memang apa, saya punya kurikulum. Dan itu kurikulum saya sekarang sudah pertemuan ke 107. Lebih ini 4 tahun. Tema utamanya meniti peta jalan kehidupan mereka bagian dunia akhirat. Agero ayat akhir mebu tema. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya silakan itu peta jalan. Aja mau mati sebelum sampai ke predikat al-muslimun. Tapi ini banyak di mana jangan mati sebelum Islam. Yang dipanggil itu sudah Islam. Jadi al-muslimun di situ muslim yang berserah diri. 24 kali diulang dalam Al-Quran itu. Lihat bagi terjemahannya di situ. Lebih banyak dipahami jangan mati sebelum Islam. Kalau Islam hanya KTP-nya. Yang dimaksud adalah muslim yang berserah diri. Tangganya untuk menuju ke situ takwa yang sebenarnya takwa. Tangga pertamanya iman yang hakul yakin. Makanya selalu harus di-upgrade kita punya keimanan dengan ilmu, ketakwaan dengan ilmu. Barulah kita bisa naik tingkat puncak al-muslimun. Dan insya Allah kalau itu menutup hidup kita, itulah yang mendapat panggilan terhormat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ya mana harus apa? Kalau bisa ada, tapi kalau mau mengikuti setiap Jumat itu 4:30. Ini kajian saya, teman-teman dari Jakarta banyak yang ikut, muridnya Pak Nas. Tetapi terkadang teman-teman saya sendiri di Makassar, akurat tamak. Maka dari hati gitu dia poler pengisengan poler ke pertanyaan. Ya, jangan lihat orang kalau ada yang disampaikan, jangan lihat orangnya, tapi renungkanlah apa yang disampaikan. Dimiti ya sama Pak di Jawa jadi ku mau di Pak Sim misalnya tepuk dameto punda gawe tadam beunga ya ditulis sama Pak di Jawa. Nah sayana itu siapa maka jok kana kesit. Karena Bu yang populer sekarang kayak Pak di Jawa ya, terutama ibu-ibu, tapi ibu-ibu di sana. Kok camiki-miki bawa aja ku ka ceramah Pak di Jawa. Saya mohon maaf, saya bawa ini mengantar kita bisa merenung. Saya kira itu benar apa? Mudah-mudahan terjawab ya orang tua. Wadimah, ini nama kau mana sana? Wadimah itu tertunda ya, tertunda apa namanya? Kalau perlu langsung naik ke duha. Tadi, ya, jadi masih bisa ya. Saya tidak ada masalah, biar sampai jam 10. Iya. Iya. Oh iya. Kalau yang saya dapat tadi, bahwa yang mendapatkan itu dan nilai amal 1000. Iya, lebih mulia dari sini. Iya. Itu orang yang dapat. Iya. Sehingga amalan satu amalannya itu. Iya. Orang yang dapat yang boleh Nah, itu berpeluang, ya berpeluang ya. Ya, itulah. Tadi salah satu kan ayat la yamassuhu illal mutahharun, tidak akan bersambungan antara yang suci dengan yang tidak suci.
Sementara kita tahu Jibril itu kan makhluk suci, makhluk yang tercipta dari cahaya atau nur dalam bahasa ininya kan. Kemudian hikmah Al-Quran itu disebut juga nur. Dari 43 kata nur dalam Al-Quran itu ditemukan memang ada yang bersandar pada Quran, ada yang bersandar pada matahari. Itu di surah An-Nur 35 itu kan. Jadi engkau itu terkait memang cahaya matahari, engkau itu terkait tadi nur itu dengan petunjuk Al-Quran. Wah. Utuh-utuh nih Pak ya. Jadi saya kira betul itu Pak. Jadi yang bisa connect ini, itu saja secara logika ini, yang sama frekuensinya bisa tersambung. Tetapi tetap hak prerogatif Allah. Ini yang kita sampaikan, itu adalah tadi berdasarkan ayat la yamassuhu illal mutahharun, tidak akan bersambungan. Di Al-Quran itu di Al-Waqiah. Dia berbicara di situ Quran. Nah, ketika Quran itu mau suci, Jibril suci, pasti dia bisa bersambungan dengan yang suci. Siapa itu yang suci? Itulah tadi yang bisa memproses dirinya, bahkan mulai dari raja. Proses dengan zikir, makanya teman-teman jangan nafikan zikir. Ya, dan minta doa. Itu zikir yang kita komitmen mau amalkan, ya, amalkan misalnya 100 kali la ilaha illallah, itu disebut dengan wirid. Wirid ya. Nah, rupanya itu tangga untuk kita mendapatkan warid. Agak sih bedanya, wirid aktifnya seorang hamba berusaha mendekatkan diri kepada Allah, selalu menyebut namanya. Suatu saat nanti akan menjadi warid. Warid itu tak balik. Aktifnya Tuhan menyapa hambanya. Nabi dia langsung fikiri ke masalah ya mau anu. Karena aktif. Jadi itu bedanya wirid dengan warid. Gimana ya Wak guru angkalinga? Ku guru tak kayak jenis di umat. Yang banyak sekarang yang luar biasa, tetapi selalu kita dikasih motivasi. Tersenyumlah ketika kamu difitnah, tetapi hati-hati. Ketika yang difitnah itu betul-betul memiliki niat ikhlas untuk bangsa, menegakkan kebenaran, hati-hati. Boleh jadi Allah lah yang datang merespon fitnahmu. Sudah berkali-kali luar biasa itu. Mapasawa illo ketakalar dituduhan negara. Berbicara tentang zakat, dipotong lagi itu. Padahal dia rupanya dia kumpulkan 90 lebih ahli ekonomi syariah. Disitulah dia sampaikan, kalau Bapak hanya mengharapkan zakat sebagai potensi untuk ini, itu sedikit sekali. Dan sudah jelas itu konsumtif, karena peruntukannya sudah 8 golongan. Mufakin apa bangun jambatan, salah no. Makanya dia sorakan itu, dipotong lagi. Masa seorang menteri agama yang menyampaikan bahwa zakat itu tidak penting, sementara zakat itu kan wajib? Tidak mungkin. Jadi harus kita juga berpikir ketika ada media itu. ya lucu juga waktu nano Pak Haji waktu Natal. Itu kan ada di situ lagi di videonya itu, membakar lilin. Kemana kajian ada di sana? Nah, saya ikuti pengajiannya malam Jumat di Istiqlal. Di mana logikanya? Gampang ya, maka kira gampang sekali diganti kepalanya itu orang lain membakar di sana, kepalanya panas. Padahal pertemuannya waktu sebulan sebelumnya itu, waktu pertemuan yang di sana disorakan itu ekoteologi untuk mengantisipasi sampai terharu juga Amerika, terharu Paus untuk menjadikan kebijakan nasional pendekatan ekoteologi untuk menyikapi lingkungan. Saya kira maklumnya dan sempadan ini.